sudah mempercayai dan mengundang saya sebagai speaker pada kesempatan kali ini. Baik, di awal kita akan bahas atau tema dari kita di siang hari ini yaitu dari desain Canva jadi konten menarik di media sosial. Mungkin bisa langsung next slide. Eh, ini dari saya sendiri, background saya yaitu sebagai konten kreator Canva dan juga sebagai mahasiswa untuk saat ini dan boleh dibilang lumayan aktif untuk posting beberapa tips and trick mengenai Canva seperti itu. Oke, next. Nah, masuk ke table of contents atau daftar isi atau apa saja sih yang hari ini akan kita bahas di siang hari ini. Oke, untuk di siang hari ini kita akan bahas yang pertama ada personal branding, personal branding dan juga disusul dengan materi kedua dari kelima materi yaitu dasar Canva. Lalu kita juga bahas mengenai tata letak atau layout design. Lalu disusul keempat yaitu color palette dan yang terakhir menurut saya yang paling gong di sini atau yang paling wah gitu kita bisa belajar bareng mengenai Canva secara live gitu, Canva Hack Live. Jadi nanti saya di sini sebagai speaker akan share screen langsung di web Canva-nya gitu buat kita belajar bareng mengenai mungkin sederhana saja desain-desain dasar saja biar bisa lebih diingat gitu karena kan learning by doing itu yang paling mudah diingat gitu. Belajar sambil langsung eh, praktek. Oke, bisa next. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu apa itu personal branding. Jadi, personal branding itu cara individu atau kelompok, ini perlu digarisbawahi ya, individu atau kelompok mengelola dan menampilkan citra keahlian, karakter, serta nilai atau value diri agar dikenal dan diingat oleh orang lain dengan persepsi tertentu. Jadi sederhananya itu personal branding itu seni kita untuk menampilkan atau menunjukkan value dari diri kita tentunya di media sosial agar orang lain itu memiliki persepsi, oh si A ini jago di bidang Canva, si B ini jago di bidang CapCut ataupun yang lain bisa gym ataupun organisasi ini dari dilihat di media sosialnya gitu aktif di bidang ini. Oh jadi apa ya punya orang lain itu atau viewers itu punya persepsi mengenai kita. Nah itu pentingnya personal branding di situ. Oke mungkin next. Nah ini ada contoh saya ambil dari Instagram feed gitu carousel ini mengenai personal branding. Jadi fase personal branding itu apa aja? Nah, dari yang paling pertama atau yang paling luas itu ada existence. Tahu aku di sini ada, aku berani konten, aku berani posting. Nah, di situ adalah fase pertama atau tahap pertama dari personal branding. Jadi diri kita sudah mulai berani untuk eksis di depan kamera ataupun kita sudah berani untuk posting di media sosial kita. Lalu ada clarity atau aku di notice. Jadi setelah kita post mungkin butuh beberapa waktu baru bisa di notice gitu, tersampaikan postingan-postingan kita itu kepada viewers kita. Nah, dari situ muncullah notice atau um, bisa mencuri perhatian dari para viewers. Setelah itu ada konsistensi. Nah, di sini sudah mulai sempit, sudah nggak mulai apa ya nggak seluas existence dan clarity gitu sini harus ada konsisten yang nggak semua orang bisa tentunya konsisten itu boleh dibilang juga diri kita hadir untuk viewers kita untuk para pengikut kita gitu jadi kita selalu hadir mungkin bisa seminggu 2 kali 3 kali gitu di situ sudah menerapkan atau bisa dibilang konsisten dari viewersnya juga akan menangkap bahwa diri kita itu sudah hadir pada uh, website ataupun laman-laman dari yang kita posting, baik itu Instagram dan lain-lain. Lalu mulai yang paling sempit atau yang paling kecil yaitu ada trust atau diri kita dipercaya, diri kita sudah mulai bisa diandalkan, baik itu misal background saya nih sebagai desainer, konten kreator. Nah,
fase atau tujuan atau cita-cita yang paling saya inginkan yaitu bisa dipercaya oleh si viewers ataupun followers dari saya sendiri. Mungkin dari bukti dari percaya itu bisa share reels saya atau saya misal jual template gitu mereka beli kan itu sudah ada rasa percaya dari diri mereka seperti itu. Nah, untuk berikutnya ada semakin sempit niche diri kita yaitu semakin kuat brand diri kita itu sendiri. Mungkin dari teman-teman yang baru dengar niche itu saya izin menjelaskan sedikit mengenai niche. Niche itu boleh dibilang fokus kita di mana di media sosial ini. Mungkin fokus kita perlawanan kepada Zionis Israel gitu, atau fokus kita di desainer, tips-tips desain. Nah, itu yang boleh dibilang niche. Jadi eh, niche itu pokok utama atau pesan utama dari media sosial yang kita pegang, baik individu ataupun kelompok gitu, bisa berupa organisasi gitu. Mau fokus di mana gitu. Jadi eh, topik utama lah, kurang lebih niche itu. Topik utama di media sosial kita itu apa. Nah, eh, yang dimaksud di sini niche luas bisa brandnya lemah itu karena kita terlalu banyak ngambil fokus. Jadi orang juga bingung, viewers atau followers melihat media sosial kita itu bingung. Ini fokusnya di mana? Kan nggak bisa juga semua diambil. Mungkin ya akhirnya nggak bisa update lebih cepat gitu. Kecuali sedikit demi sedikit dimasukin mungkin dari saya sendiri kan latar belakang saya konten kreator Canva. Nah, mungkin dari 10 atau 5 reels saya membahas ekonomi gitu masih oke gitu. Dari 10 reels satu membahas ekonomi dan 9 lainnya itu seputar Canva itu masih oke. Nah, kalau balance gitu, kalau seimbang 3 atau 5 membahas mengenai ekonomi atau keuangan di negara kita saat ini, lalu yang 5 desain Canva gitu, orang jadi bingung. Orang jadi bertanya-tanya ini fokusnya di mana. Jadi kita nggak bisa leluasa mengandalkan saya atau orang lain itu buat jadi apa sih saya pegang apa ini. Sebenarnya saya ambil dari sisi desainnya atau ekonominya itu jadi orang bingung gitu karena fokus kita yang terlalu luas. Nah, ada dua tipe orang di internet. Ada yang viral di satu waktu saja lalu down gitu. Dalam artian kurang konsisten, kurang menerapkan konsep-konsep personal branding yang sudah saya singgung di awal tadi. Dan juga ada yang konsisten, perlahan akan semakin jalannya waktu, semakin naik, gitu. Semakin banyak viewers ataupun followers yang ada di media sosialnya. Dan identitas dulu, konten kemudian. Nah, identitas dulu, konten kemudian ini artinya kita harus menentukan niche kita dulu, seperti yang saya singgung di awal. Kita harus tahu niche kita itu di mana, atau konten media sosial kita yang kita pegang itu di mana. Kita harus tentukan dulu. Misal kita em, di sini mungkin kita sebagai pemegang akun media sosial Pandu wilayah Jawa Timur mungkin. Nah, kita di situ kita fokusnya kan ya pro terhadap Palestina dan eh, kegiatan demi kegiatan dari Pandu itu sendiri. Kan kalaupun saya misal post dari kan saya latar belakangnya sebagai eh, konten kreator Canva gitu. Terus saya juga ambil juga di situ CapCut, terus ada atau tools-tools seperti Affinity, Photoshop gitu. Semua saya ambil, orang jadi bingung. Aku ini mau nyimak di kontenmu itu yang mana gitu. Jadi lebih baik identitas dulu, kenali diri kita sendiri karena yang paling mengenal diri kita sendiri yaitu ya kita sendiri, diri kita sendiri. Jadi kita mungkin sedikit meluangkan waktu untuk memikirkan, nih kita fokusnya di mana, mau upload mengenai apa atau fokus utama dari media sosial kita itu apa yang akan kita bawa. Nah, em, tiga sinyal. Nah, ini juga penting atau eh, apa ya marker atau pertanda kita sudah punya personal branding yang kuat gitu. Yang pertama ada clarity, kita tahu siapa kita, yaitu kita sudah menentukan niche kita. Lalu kita tahu konten-konten yang kita buat itu untuk siapa, tujuan kita untuk siapa. Lalu dan maksud tujuannya itu kita posting itu apa gitu. Jadi
apa yang kita tawarkan dari situ. Lalu ada signature atau gaya dan komunikasi yang langsung dikenal audiens. Jadi kurang lebih seperti desain kita itu memiliki identitas gitu. Oh, desain ini pasti dari akun ini, desain ini dari akun ini. Nah, itu pertanda kita sudah mulai membangun personal branding yang baik. Dan yang terakhir ada konsisten, yaitu kita sudah mulai eh, aktif gitu, kita sudah mulai konsisten untuk postingan-postingan yang kita post di Instagram ataupun media sosial yang lainnya. Oke, di sini mungkin dari teman-teman eh, ada yang salfok mungkin di sini kan dari saya sendiri menampilkan Instagram gitu masuk, jadi nggak perlu screenshot screenshot. Mungkin saya izin Ya, kepada Beb, Bang Hussein. itu Ya, konten ini itu copy dari Instagram atau dibikin sendiri nih? Kayak betul. Ini copy Bang Hussein dari Instagram. Jadi sekarang sudah simple, memang zamannya sudah simple. Kita nggak perlu screenshot satu-satu ini buat kita post di Instagram. Tapi syaratnya harus kita cantumkan sumber dari Instagramnya tersebut. Gitu. Atau mungkin saya izin ke Bang Hussein buat praktek. Mungkin biar nggak terlalu boring dari teman-teman mendengarkan saya terus gitu. Mungkin saya praktekkan apa boleh, boleh boleh, Bang boleh, Hussein? boleh. Siap-siap. Saya izin praktekkan di sini mungkin di kan tadi page 6 kita hapus dulu gitu postingan Instagramnya atau kita duplikat saja biar kita duplikat dulu slide-nya. Nah, di sini kan sudah eh, tampilan PPT seperti biasa ini kita hapus dulu postingan yang sebelumnya mengenai personal branding. Nah, kita ganti dari postingan pandu yang ini. Mungkin kan ini juga em, fit gitu. Jadi bisa slide-nya bergeser. Nah, tinggal di sebelah kanan mungkin saya ulangi lagi. Tadi postingan kan kita klik, lalu tampilannya muncul seperti ini. Nah, di pojok kanan ini ada titik tiga. Di sini kita bisa klik, lalu ada salin tautan. Tinggal kita klik aja salin tautan, otomatis link postingannya sudah ke copy di device kita. Nah, kita balik lagi ke PPT yang ingin kita cantumkan itu tadi. Kita tinggal Ctrl V di PC kita. Kita cuma tuju di slide yang ingin kita tampilkan postingan Instagram tersebut, kita tinggal klik Ctrl V. Nah, otomatis, sorry, sebentar, Ctrl V. Nah, sudah muncul ini Instagram dari Pandu Jabar dan Pandu Ahlulbait yang saya copy tadi. Dan untuk geser-geser slide-nya itu, geser-geser slide dari postingannya, kita ke full screen, baru bisa ada di kanan. Nah, ini ada icon eh, next slide gitu, kita tinggal klik saja sudah bisa. Ini mungkin Berarti jaringan saya tinggal yang copy kurang paste aja ya, Beb ya. betul, tinggal copy paste, nggak perlu ribet-ribet. Oke, oke. Oke, mungkin saya izin lanjut buat materinya. Ya, ini materi personal Atau branding udah selesai berarti. sudah, sudah. Oke, mungkin ada Oh, yang tinggal bertanya dari dikit. teman-teman kalau boleh. Ya, tinggal dikit, tinggal bagaimana cara bangun personal brandingnya itu. Jadi bagaimana cara kita bangun personal brandingnya itu ada banyak sekali, tapi kita kan fokusnya di media sosial. Nah, di media sosial ini ada banyak sekali. Jadi aku share full screen dulu. Nah, ada banyak sekali cara buat bangun desain-desain kita di media sosial. Nah, di sini saya ambil Canva, biar ya memang dari Canva itu yang paling simpel, yang paling fleksibel, paling aksesibel, paling editable gitu. Jadi saya ambil di sini Canva, dan disclaimer di sini saya juga bukan promosi atau orang yang dibayar untuk promosi Canva gitu, karena saya sendiri juga melihat Canva ini memang oke gitu, nggak seribet itu ternyata di Canva. Mungkin sudah saya contohkan tadi sedikit ya, sedikit mengenai Canva tadi, kayak bisa muncul feed Instagram di PPT gitu. Nah, mungkin dari teman-teman dari personal branding ini
ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Boleh, boleh. Atau dari teman-teman yang sudah paham mungkin bisa kasih reaksi jempol. Betul, betul, betul. Ya, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Ini materi mukodimahnya untuk personal branding tadi udah dijelasin sama Bang Ja'far. Betul, betul, betul. Tentang personal branding yang pada intinya bukan hanya bicara soal personal, tapi juga bisa juga personal branding itu menampilkan jati diri kelompok, bisa juga Betul, menampilkan jati diri bisnis kita, betul, betul. bermacam-macam. Organisasi gitu juga bisa. Ya, mungkin ada yang mau bertanya dari teman-teman sebelum kita lanjut ke mungkin setelah ini akan masuk ke materi Canva apa materi teknik-tekniknya. Oke, Abang Syukri, monggo. Silahkan. Um, mau nanya dikit terkait personal branding gitu. Sebenarnya tuh personal branding tuh dia hanya boleh ke satu tujuan atau boleh tujuan-tujuan yang lain sih? Oke, pertanyaan bagus. Apa ada pertanyaan lagi dari Bang Syukri ya tadi ya? Atau cukup itu aja mungkin? Ada yang lain mungkin selain Bang Syukri? Pertanyaannya itu aja ya. Cukup, cukup itu aja. Apakah Oke. personal branding itu harus satu tujuan atau boleh ada beberapa tujuan? Oke, Eh, silakan. di sini tak jawab dulu aja sambil menunggu teman-teman yang lain nanya mengenai personal branding. Em, apakah kita boleh gitu fokusnya banyak gitu kan? Jadi gini, sudah saya singgung di awal tadi mengenai personal branding itu semakin mungkin saya bisa tunjukkan PPT-nya juga. Sorry, yang ini tadi. Nah, di bagian yang sebentar. Nah, ini semakin sempit niche atau topik yang kita bahas, semakin kuat brand. Jadi boleh-boleh aja sebenarnya. It's okay gitu. Kita mau fokus banyak, kita mau posting mengenai A, B, C dan seterusnya itu boleh. Tapi kita ingat itu tadi viewers atau dari followers kita itu minusnya nanti mereka bingung gitu dari akun akun si A ini yang posting mengenai apa ya luas gitu topiknya yang dibahas. Eh, nanti dari viewersnya itu merasa atau timbul rasa bingung dari yang disampaikan. Mungkin di hari ini bahas mengenai eh, Canva gitu, besok bahas mengenai LinkedIn, besoknya lagi bahas mengenai software-software selain editing gitu, software-software selain editing. Itu dari viewersnya itu akan bingung. Tapi it's okay, boleh-boleh aja. Cuma nanti minusnya di kita sendiri itu kita juga susah buat konsisten. Konsisten yang mana ini yang mau kita fokuskan. Jadi kan tujuan kita sebenarnya orang percaya dengan kita. Nah, eh, buat dapat orang itu percaya dengan kita ingat yang tadi, sorry yang di awal tadi, buat orang bisa percaya harus eh, masuk ke tahap konsisten dulu, konsisten apa yang kita sampaikan gitu. Kalaupun memang diri kita sudah bisa memastikan gitu, saya bisa konsisten di beberapa topik ini, ya it's okay. Itu juga bagus dari viewers dan diri kita juga bisa dikenal lebih banyak, dikenal lebih banyak kalangan gitu, bisa dipercaya dari banyak hal dan juga bisa dikenal di berbagai kacamata gitu, di berbagai sudut pandang. Cuma ya itu tadi konsistennya mungkin yang kurang apa susah gitu, susah buat konsistennya. Kecuali diri kita yakin buat konsisten bisa fokus di berbagai hal itu. Mungkin saya rasa itu jawaban dari saya. Apa ada Ya, berarti sanggahan? semakin spesifik, semakin semakin gampang kita dikenal sebagai apa ya. Semakin Betul, mau ngomongin segala hal kita semakin nggak jelas orang mau kenal kita sebagai apa. betul, betul. Oke. Ada yang lain? Berarti step by Lanjut. step berarti ya. Iya, betul, betul. Nah, Secara siap, siap. perlahan gitu Cukup kita lanjut. menyampaikannya. Iya, betul. Kita menyampaikan secara step by step, perlahan gitu, biar
rasa percayanya dapat gitu dari viewers. Mungkin gitu. Terima kasih pertanyaannya cukup bagus ini. Terima kasih Bang Syukri tadi. Oke, ada lagi yang mau bertanya soal personal branding sebelum kita masuk materi teknis di Canva ini? Sepertinya sudah pada nggak sabar, ini boleh dilanjut, Bang Ja'far. Siap, siap, siap. Mungkin di sini aku izin lanjut dulu. Nah, dasar Canva di materi kita yang kedua dari 5 materi yang akan saya sampaikan. Mungkin teman-teman juga udah ada yang kenal sama Canva gitu. Ini saya simpel aja di sini saya jelaskannya. Canva itu software editing yang aksesibel dan editable gitu. Dan kenapa saya di sini ambil Canva? Why gitu? Karena yang pertama ribuan template siap dipakai di Canva. Jadi banyak sekali template mau feed, mau poster kemerdekaan, mau apapun itu banyak sekali sudah bisa diakses gitu di Canva dan itu sudah bisa kita pakai atau boleh dibilang legal gitu buat kita posting lagi. Lalu yang kedua, mitra dari Canva sendiri itu resmi. Contohnya ada Kemkomdigi atau Kementerian Komunikasi dan Digital gitu sudah menjadi mitra dari Canva sudah menjadi mitra dari Kemkomdigi. Oh. Dan lalu ada yang ketiga, kolaborasi real time. Nah, cocok banget nih buat kita yang sekarang mungkin sebagai um, apa ya editor gitu dari uh, Instagram Pandu atau media sosial Pandu gitu karena kolaborasinya real time gitu kita bisa share progres kita mungkin next ini progres kita posting kemerdekaan nah itu kita bisa cari template-nya di Canva terus kita uh, ATM gitu amati tiru modifikasi dari template tersebut bisa ada grupnya mungkin grup WhatsApp dari tim editor nah bisa di share ini template dari postingan yang akan datang mungkin bisa dicicil. Nah, itu bisa di Canva. Lalu yang terakhir, mungkin sebenarnya bukan terakhir sih ini, cuma saya ambil 5 saja, biar nggak lama-lama juga. Yang terakhir, yang kelima itu ada ukuran kanvas otomatis. Ini artinya apa ukuran kanvas otomatis? Ini kita mau posting apa gitu, sudah tersedia ukuran kanvasnya gitu. Nanti mungkin prakteknya saya akan contohkan di akhir sesi. Jadi misal nih, kita mau posting uh, ukuran Reels dari Instagram. Nah, itu sudah ada. Jadi kita nggak perlu cari ukurannya berapa pixel gitu, berapa pixel buat lebar dan panjangnya itu kita nggak perlu. Ukurannya sudah tertera otomatis di Canva. Jadi lebih memudahkan kita untuk memulai editingnya. Gitu. Dan di sini tampilan dari Canva mungkin saya ambil sederhana saja di menu Home atau tampilan awal di sini ada search anything atau kita mau cari apapun itu file-file kita yang sudah kita edit bisa di sini mungkin file atau poster kemerdekaan Republik Indonesia kita cari mungkin sebelum-sebelumnya kita sudah bikin nah itu nanti bisa eh, ditemukan gitu dari fitur search anything atau fitur search lalu ada di sebelahnya home itu ada template itu sama saja seperti yang di bawah ini sama seperti template yang ada di sini. Isinya itu berbagai template, mau itu postingan ya, Instagram, postingan YouTube, TikTok gitu, Reels, Shorts, itu semua sudah bisa dilihat di sini. Template-templatenya tentu. Lalu ada Magic Layers. Magic Layers ini juga fitur yang oke menurutku buat belajar layout dari desain kita, Magic Layers. Karena di Magic Layers ini nanti kita upload gambar itu nanti akan terbreakdown yang awalnya terdiri dari satu gambar saja atau satu layers atau satu lapisan itu akan menjadi berbagai macam lapisan gitu. Berbagai macam lapisan dari desain kita yang tentunya memudahkan kita untuk mengedit-edit kembali mengedit mungkin elemennya objeknya visual hooknya teksnya juga bisa lalu ada berikutnya di kanannya ini ada presentation atau sekarang yang saya tampilkan ini. Jadi mau bikin presentasi cukup masuk ke fitur atau menu presentasi ini di situ tersedia banyak sekali template dan elemen-elemen yang mendukung untuk uh,
postingan atau presentasi itu sendiri. Lalu ada sosial media yang sudah saya singgung berkali-kali tadi mengenai ukuran Reels, ukuran postingan Instagram, postingan TikTok, itu short YouTube, itu semua sudah ada di sini. Di media sosial atau sosial media. Tentunya di dalam sini juga terdiri dari macam-macam template gitu yang siap kita edit lagi gitu. Sudah ada di dalam sosial media ini, menu sosial media. Lalu ada video, kurang lebih ini seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu, software editing sebelah gitu, yang fokus di video, eh, yang hitam putih itu, itu fokus di video kan. Nah, ini kurang lebih sama, cuma memang masih lebih lengkap dan lebih eh, editable dari software sebelah gitu. Lalu di sini ada print shop, ini bisa kayak stiker-stiker. Ini lebih ke itu sih, orang yang mau mulai untuk berjualan gitu, seperti UMKM UMKM itu biasanya ke sini buat stiker, buat poster promosinya gitu-gitu semua ada di sini. Lalu ada Docs, di sini kurang lebih sama seperti Google Doc, sama seperti juga Word gitu, kurang lebih sama. Di sini juga ada whiteboard, ini papan putih gitu. Jadi kurang lebih biasanya dipakai kalangan guru buat presentasi sambil interaktif gitu, sambil menerangkan itu biasanya di whiteboard ini. Lalu di sini ada sheet, ini kurang lebih sama seperti Google Snapseed gitu, atau yang lebih kita kenal mungkin kita tahu Excel. Nah, Microsoft Excel itu kurang lebih sama seperti ini. Cuma nilai plusnya apa di sini? Nilai plusnya mungkin kalau pakai Excel itu buat yang lebih profesional gitu, kita memerlukan rumus-rumus yang mungkin perlu kita ingat lagi. Misal menjumlahkan itu pakai rumus sum gitu. Nah, di sini kelebihannya itu sudah include AI. Jadi kita tinggal masukkan prompt, eh, kita input data atau tabel, lalu kita masukkan saja prompt. Mungkin kita ingin menjumlah di data A sampai B atau data A sampai Z, itu bisa teman-teman. Jadi cukup dengan prompt gitu, karena sudah include AI di dalam. Yang di sini ada yang baru juga, geser ke sebelah kanannya ini ada yang baru juga, ada code atau coding. Nah, di sini kita bisa ngoding bermodal prompt. Nah, ini juga sudah pernah saya coba bikin undangan digital yang ada waktu berjalannya, mungkin Hamin berapa gitu sudah ada, terus ada lokasi, juga ada yang include Google Map gitu juga bisa di sini. Eh, Sama saya juga pernah bikin game interaktif yang sudah saya taruh linknya di mana itu, bio Instagram saya, mungkin kalau yang mau tahu bisa dikepoin juga. Saya juga bisa bikin game dari prompt yang melalui ini Canva Code. Lalu ini Canva website. Di sini isinya itu landing page, desain landing page dari website gitu, yang tentunya banyak template-nya juga, atau portofolio mungkin juga bisa di sini. Lalu ada email. Di sini email kurang lebih seperti profile gitu-gitulah, foto profile. Eh, Kurang lebih desain dari email itu sendiri ada di sini di menu email. Lalu foto editor ini kurang lebih sama kayak Photoshop atau Affinity gitu, eh, desain-desain foto yang mungkin color gradiennya itu diedit lagi. Nah, itu lebih cocok di foto editor. Lalu ada custom size. Nah, misal nih, custom size itu apa sih gunanya? Ini tentunya dari judulnya sendiri, custom size, kita bisa custom ukuran yang kita mau. Contohnya nih, kemarin di kuliahku gitu ada project dosen bikin sabun. Nah, terus dosennya bingung gitu, bikin labelnya itu gimana? Tentunya kan ukurannya kita tentukan dari botolnya. Nah, sudah nih diukur dari botolnya. Ukurannya ternyata 3 cm kali 5 cm buat labelnya. Nah, itu cocok banget buat bikinnya di custom size ini. Tinggal kita input panjang sama lebarnya berapa senti itu bisa. Lalu ini ada upload. Ini
fitur dasarnya gitu kita upload apapun itu, misal dari poster atau apa, nanti nilai plusnya itu ukuran dari gambarnya itu langsung sesuai dengan ukuran kanvas yang disediakan sama Canva-nya. Dan mungkin itu saja dari tampilan awal yang bisa saya sampaikan. Next, kita bahas dari desain layout gitu. Nah, di desain layout kita fokus ke seni menata atau seni kita untuk menentukan tata letak dari desain kita. Nah, mungkin teorinya nggak banyak. Di sini saya langsung ambil dari Instagram teman-teman gitu, teman-teman komunitas Canva yang sudah sharing-sharing mengenai layout desain. Nah, di sini contohnya ada ini postingan Eid Mubarak. Nah, ini dibedah gitu layoutnya. Yang pertama atas sendiri itu ada logo, ada headline, ada visual hook atau gambarnya, ada deskripsi, dan kurang lebih eh, postingan-postingannya itu sudah saya cantumkan juga ini di PPT-nya buat layoutnya. Nah, mungkin juga next. Ini juga ada inspirasi-inspirasi Idul Fitri buat jadi di teorinya nggak banyak sebenarnya untuk layout karena tentunya yang paling sebenarnya dasar saja sih. Cuma headline sama visual hook gitu yang ditonjolkan di sini. Sebenarnya dasarnya itu. Cuma kita butuh inspirasi gitu. Jadi poster yang sudah ada. Nah, seperti ini. Mungkin Beb, lebih enak. kira-kira bisa nggak dari Iya, contoh-contoh ini kita coba? bisa banget. Bisa sekali. Dari mungkin saya di sini izin menyontohkan juga ya. Ya, kemarin kita sempat ngobrol juga dan saya minta salah satu dari yang ditampilin dari layout hack itu. Tadi kan Iya, informasi bentuk layoutnya udah disampaikan. Tapi gimana betul. sih kita kita misalnya mau bikin Mengaplikasikan. ya bikin ucapan untuk milad Rasulullah atau Atau milad imam. ya, Itu kan keren-keren betul. tuh. Gimana caranya, Beb? Tapi kita ini posisi bukan editor loh, Beb. Nggak bisa, istilahnya Betul. belum, istilahnya mungkin nggak punya pengalaman untuk edit-edit. Bisa nggak kira-kira kita lulus dari sini bisa bikin kayak Hari Raya Idul Fitri gini? Bisa. Di sini saya izin menyontohkan mungkin ya langsung. Kita contoh ambil gambar yang ini aja, Ya. yang Hari Raya Idul Fitri. Nah, kita kalau tidak salah juga sudah di-share di grup ya, sampelnya atau gambar posternya itu. Nah, saya contohkan, ini sudah saya post gitu di tampilan kanvas Instagram, sorry, kanvas dari Canva. Nah, kurang lebih dari desain yang awalnya cuma satu gini aja, nah nggak bisa kita otak-atik gitu kan, nggak bisa kita amati tiru modifikasi, jadi bisa. Nah, caranya gimana? Caranya kita cukup ke menu edit ini. Nah, di sini ada magic layers yang sudah saya kenalkan di awal tadi. Ada magic layers, kita tinggal klik. Nah, di sini langsung AI dari magic layers-nya itu bekerja untuk membreakdown desain-desain dari yang awalnya satu layer atau satu lapisan saja menjadi beberapa lapisan. Nah, di sini masih kita tunggu prosesnya. Insya Allah nggak lama, mungkin beberapa detik lagi. Nah, langsung bisa ini, langsung terdiri dari beberapa em, elemen gitu, elemen dari penyusun desainnya. Nah, di sini cara kerja kita kan sudah nih, sudah bisa diotak-atik lagi nih, bisa digenti-genti, mungkin masjidnya kita ganti, atau logo sama nama dari organisasi atau menguploadnya itu bisa kita bawa lagi. Nah, di sini ada tips and triknya, cara mempermudahnya lagi biar bisa memudahkan kita dalam desainnya itu kan latar belakang kita di sini kan bukan sebagai editor gitu, bukan sebagai desainer.
Nah, di sini bisa kita klik di salah satu elemen ataupun kanvasnya ini kita klik sekali. Nah, setelah kita klik sekali, di sini ada menu possession. Nah, di sini di menu possession kita klik ada pilihan, ada range sama layers. Nah, kita klik yang layers atau lapisan. Nah, di sini di lapisan ini sudah terdiri dari beberapa elemen pendukung gitu. Jadi beberapa elemen pendukung itu bisa eh, kita ketahui elemen-elemennya. Nah, dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Nah, tips and triknya kita ubah dulu dari yang paling bawah. Paling bawah di sini ada background. Nah, kita mau ganti backgroundnya. Karena apa? Karena kalau gini aja kita ganti, ya disclaimer juga kita wajib buat ganti ini karena ya nggak bisa gitu desain orang kita ambil buat kita pakai. Jadi perlu kita eh, menggunakan konsep ATM gitu atau amati, tiru, modifikasi. Jadi sudah kita amati, kita tiru, dengan sudah layoutnya sudah sesuai sama yang kita inginkan atau gambar yang mau kita buat inspirasi itu tadi. Nah, di sini bisa kita ganti dulu dari yang paling belakang, dari backgroundnya. Backgroundnya di sini kita mau ganti, kita bisa ke elemen, kita cari background poster. Nah, di sini tersedia banyak sekali. Mungkin kita mau ganti jadi warna yang lebih cerah, itu biru. Nah, di sini kan kita tinggal klik tadi itu elemennya, elemen backgroundnya itu. Di sini kita main lagi di layersnya. Atau mungkin kita sesuaikan dulu posisinya, kita full screen kan dulu. Nah, di sini kita atur position atau posisinya di layer. Nah, ini kan tadi yang kita pilih backgroundnya ada di sini. Nah, kita ubah ke belakang sendiri di atas yang ingin kita gantikan elemennya atau backgroundnya. Nah, tinggal tadi tinggal klik 2 kali gitu, terus kita seret-seret mau ke lapisan yang mana, tinggal kita taruh aja di situ. Nah, di sini backgroundnya sudah terganti dan mungkin background yang lama sudah nggak kita pakai, bisa kita klik di sini dan kita hapus di titik 3 ini ada menu delete. Nah, bisa kita hapus di sini. Klik. Ini sudah ganti backgroundnya. Lalu mungkin dari teksnya juga bisa kita ganti-ganti gitu. Kita ambil di sini Hari Raya Idul Fitri, kita ganti mungkin Milad gitu ya. Milad eh, Imam gitu sebagai contoh. Nah, ini kita bisa gonta-ganti teksnya, kita bisa ganti fontnya juga. Kita contohkan pakai font yang tersedia di Canva gitu. Misal ini. Nah, Milad Imam. Ini sudah terganti gitu fontnya. Nah, jadi kan lebih oke gitu. Mungkin lebih lanjutnya nanti di sesi akhir itu yang learning by doing kita live Canva Hacks, kita bedah semua di situ sambil kita sharing-sharing bareng. Dan mungkin di sini cukup ya untuk eh, yang saya contohkan ini. Dan mungkin Bang Hussein saya izin lanjut buat materi. Mantap, Pak. mantap. Berarti udah nggak perlu Hmm, bingung-bingung cari ide, cari ini dari postingan nggak orang itu perlu. kita bisa langsung modif, kita bisa langsung ganti-ganti ya. Betul, dengan syarat atau catatan itu tadi, kita harus ubah elemen-elemen yang ada di awal itu tadi. Ya, Karena kalau minimal nggak bisa kena backgroundnya dirubah gitu ya. betul, betul. Oke. Kan Coba dari sini teman-teman kasih hmm, api-api dong apa tepuk tangan dong buat pembicara kita ini. boleh, boleh tuh. Sambil saya siapkan next materinya ya. Ya, ya, yang masih hidup boleh kasih trompet api-api menunjukkan kehidupan kita masih berlanjut. Mantap. Oke. Nah, kita tadi ke materi keberapa? Layout. Nah, layout sudah aman, kita masuk ke materi keempat,
yaitu atau dua dari terakhir color palette. Nah, tadi kan kita cuma fokus buat ganti-ganti aja tata letaknya atau layoutnya. Sekarang kita upgrade lagi nih skill kita buat gonta-ganti lagi dari segi color palette atau perpaduan warnanya atau seni memilih warna. Nah, di sini teorinya juga nggak banyak juga. Color atau warna itu sendiri bukan visual, sekedar pemanis visual gitu. Bukan sekedar pemanis visual, melainkan alat komunikasi yang menyentuh emosi warna hangat, merah atau orange, memicu energi dan semangat. Sedangkan warna dingin, atau kita bisa ambil contoh biru atau hijau gitu, itu memberikan kesan tenang dan profesional. Dan pemilihan palet warna itu sendiri yang tepat akan membuat desain tampak selaras sekaligus menjaga keterbacaan pesan agar lebih jelas dan nyaman dipandang seperti itu. Dan mungkin di sini ada inspirasi sedikit warna beberapa warna gitu di lingkaran warna yang sudah saya berikan. Ada warna yang strong dan yang soft gitu. Lalu ada pemilihan warna ini ada dari Instagram feed saya sendiri. Ada inspirasi warna yang lebih menyala gitu. Dan ini sudah include di Canva ya. Ini sesuai dengan Canva kode baik kode ataupun nama fontnya atau judul fontnya itu sudah sesuai dengan yang ada di Canva. Nanti warnanya itu akan sesuai. Ada purple dan lain-lain. Mungkin itu saja. Terus, nah mungkin sebelum lanjut ke next materi, izin saya izinkan saya gitu buat mempraktekkan lagi gitu. Mungkin dari teman-teman eh, lebih ngena atau lebih dapat yang langsung dipraktekkan gitu buat color palette itu apa ada hacknya gitu buat cara cepatnya gitu menentukan perpaduannya. Di sini saya coba contohkan. Nah, di sini sudah saya siapkan template. Saya template ambil di Canva. Ini gimana cara cepatnya sih kita untuk mendapatkan atau apa ya, menselaraskan color palette yang ingin kita masukkan atau yang ingin kita play di desain kita atau di template yang sudah kita ambil. Tentunya kalau satu-satu, kalau fontnya kita ubah, gini warna fontnya kita ubah, jadi misal hijau gitu, mungkin lama, terkesan lama. Dan itu baru font aja, belum elemen-elemen yang lain. Nah, di sini kita bisa dengan cara ke menu elemen, kita cari eh, color palette. Nah, dengan keyword color palette, kita cari di menu elemen, kita cari yang, nah yang seperti ini, kita coba. Mungkin saya ambil contoh yang banyak color palette-nya gitu. Nah, ini boleh nih, yang lingkaran ini kan banyak sekali nih. Nah, kita mau color palette-nya sekitaran ini aja, sekitaran mulai merah sampai orange itu tadi. Nah, kita boleh pilih di elemen itu tadi, color palette-nya, terus kita kecilkan yang sekiranya nggak mengganggu pandangan kita di desain yang ingin kita ubah itu tadi. Tinggal kita klik kanan di kursornya itu, kita klik kanan di elemen color palette-nya. Di sini muncul beberapa pilihan. Nah, kita pilih apply color to page. Nah, ini tinggal kita klik, ini otomatis, nah, keubah gitu. Semua elemen-elemen yang di dalamnya menyesuaikan dengan color palette yang sudah kita berikan. Nah, ini kan ada ungu juga, ada ungu, ada kuning. Tinggal kita coba-coba terus sampai yang menurut kita cocok. Nah, mungkin ini terkesan lebih cocok gitu ya. Kontras warnanya juga dapat. Nah, untuk inspirasi color palette-nya nggak harus di elemen Canva. Kita juga bisa ke Pinterest. Kita ke Pinterest, website gitu. Website Pinterest kita search color palette. Nah, ini sudah banyak sekali. Ini gudangnya color palette. Nah, yang mungkin lebih oke gitu bisa dicari di sini. Mungkin dari teman-teman bisa reaksinya mungkin kalau merasa tersampaikan informasi yang sudah saya sampaikan ini. Boleh Saya bisa emoticon. minta contoh yang ngambil dari apa namanya Pinterest tadi. Misalnya warna-warna soft Oh, atau boleh. Boleh.
boleh, boleh. Soft. Ini mungkin ya pink ini ya. Kita coba dari merah muda sampai merah yang agak soft gitu. Yang Kita di hijau-hijau tadi, sini, apa kayak oh yang hijau kalem gitu. ini Itu beda. Boleh. boleh, boleh. Di sini kita kan sudah masuk di em, color eh, palette gitu, color palette-nya. Nah, kita bisa screenshot, cukup screenshot aja di laptop kita masing-masing, kita screenshot eh, dari apa ini namanya? Color palette yang kita inginkan gitu, hijau. Setelah kita screenshot, kan otomatis tercopy gambarnya. Nah, di sini kita bisa, sorry, nah di sini kita bisa paste gambar yang sudah kita screenshot tadi di Pinterest. Nah, ini sudah muncul. Tinggal Ctrl V gitu aja. Muncul. Nah, kurang lebih caranya sama seperti tadi. Kita kecilkan dulu, mungkin biar nggak mengganggu visualnya. Kita taruh di pojok atas gitu, oke. Kita klik kanan, lalu kita klik yang apply color to page. Nah, kita klik di sini. Nah, otomatis keubah sesuai color palette yang ingin kita tuju gitu. Gimana apa sudah tersampaikan Bang Hussein ini? Nah, tinggal kita klik-klik aja Mantap, gitu. mantap. Siap, siap. Nah, ini kan juga cocok gitu. Jadi sekarang memang sudah serba simpel gitu. Tinggal take action-nya gitu. Dan semangat tentunya. Take action dan semangat insya Allah kita bisa gitu. Jadi desainer yang profesional gitu. Sudah gampang caranya sekarang. Untuk itu mungkin lanjut ke materi berikutnya. Nah, masuk ke materi terakhir nih. Materi yang kelima atau learning by doing. Di sini learning by doing kita mungkin langsung contohkan dari sampel yang mungkin sudah dikirim oleh panitia yang bertugas di grup WhatsApp. Bisa teman-teman download terlebih dahulu. Kita masuk ke learning by doing. Mungkin sambil menunggu teman-teman download sampel atau bahan poster yang ingin kita breakdown di Magic Layer, aku kasih tips and trick sedikit mengenai Magic Layer ini tadi. Caranya yaitu yang pertama cari referensi. Nah, cari referensi dari mana? Yang pertama bisa Pinterest. Kita bisa cari referensi dari Pinterest yang sudah saya contohkan tadi buat cari color palette. Lalu juga ada Behance. Behance kurang lebih sama lah kayak Pinterest, website gudang dari desain-desain yang sudah pernah dibuat. Ada Dribble gitu. Dan perlu kita ketahui juga dari ketiganya ini kita tentunya em, Oke tadi, Pak. ambil Oke tadi. ambil desain dari orang gitu. Nah, harus kita breakdown lagi. Nah, mungkin kalau mau yang lebih enak kita juga bisa cari referensi dari AI gitu. Itu juga bisa kita cari referensi dari AI buat kita lebih leluasa breakdown gitu. Nggak harus semuanya kita gonta-ganti. Karena kan kalau dari AI kita nggak perlu ubah semua gitu. Dari AI kan memang nggak ada copywriting-nya di situ, nggak ada plagiasinya di situ. Lalu ada ketahui sumbernya. Nah, mungkin kalau dari Pinterest itu dari orang atau dari AI gitu. Lalu ada berikutnya gunakan Magic Layers yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu gunakan konsep ATM yaitu amati, tiru, modifikasi, bukan anjungan tunai mandiri gitu ya. Bukan. Di sini ATM yaitu amati, tiru, modifikasi. Jadi kita berkreasi, berkreativitas di situ. Nah, dan yang terakhir setelah sudah kita masukkan kreativitas kita di desainnya, ya desain kita sudah siap upload gitu. Mau buat pribadi, buat jualan ataupun buat organisasi. Nah, mungkin kita langsung aja ya masuk ke Canva gitu. Mungkin aku Oke. Kita coba dulu, teman-teman. Sudah di-download filenya di grup yang kita share tadi. Jadi kita mau coba untuk breakdown salah desain yang satu
file yang akan kita Ya, coba ganti bareng-bareng. Saya coba minta responnya dari teman-teman yang sudah siap. Canva-nya dibuka, filenya tadi dimasukin, boleh kasih reaksi atau hidupkan mikrofonnya, sudah siap. Ya, baru dua orang yang siap ini, Fatimah Zahra dan Sukri. Yang lain, Muksin udah siap, oke. Ada yang lain, baru tiga orang. Ali Alatas sudah, oke. Ya, nanti nanti kita akan minta Antum untuk share screen ya. Untuk share screen dari hasil perubahan yang kita sudah lakukan. Jadi tadi udah jelas ya, sudah muncul. Kita klik apa Beb tadi Beb? Kita ulang Beb untuk percobaan ini. oke, kita mulai. Mungkin nanti teman-teman yang di sini hadir gitu, yang nggak memungkinkan buat share screen juga bisa nanti di post gitu di WA, di grup WA Ya, gitu kan juga di bisa. grup nanti kirimkan hasilnya di grup ya. Iya, sambil nanti aku cek juga di WA hasil dari teman-teman gitu. Oke, kita masuk. Mungkin aku contohkan dari yang benar-benar, bentar, benar-benar awal gitu, dari yang kita masuk ke Chrome buat buka WhatsApp, sorry, buka Canva, ataupun kita punya Canva itu sendiri, Canva aplikasi. Sini aku contohkan yang eh, di Canva web, kita buka Canva web. Nah, setelah itu Itu ada garis merah itu Beb. Apa itu? ini kayak ada yang pakai fitur apa, pen terus kecoret Oh, dari peserta mungkin. Apa bisa iya, di iya. undo atau dihapus, tapi nggak masalah kok, ini aman. Nggak Saya masalah ya. Oke, oke. nggak masalah, aman. Oke, tak lanjut. Nah, di sini kan sudah masuk ke web Canva-nya nih. Kita langsung klik ke Magic Layers yang sudah kita singgung berkali-kali tadi. Kita masuk ke Magic Layers, kita klik. Nah, di sini muncul seperti ini. Ada eh, menu upload di sini. Nah, tentunya kan kita sudah download poster yang ingin kita breakdown itu tadi di grup WA, sudah di-download dan beberapa teman-teman sudah reaksi juga. Nah, kita klik yang upload, lalu kita ambil desainnya. Di sini yang ini. Nah, kita upload dulu desainnya yang sudah kita download di eh, menu Magic Layers ini. Nah, ini sudah terupload. Di sini sudah ada, bisa dilihat sama teman-teman. Ini file dari postingan eh, referensi kita yang ingin kita breakdown, yang sudah teman-teman download juga. Mungkin boleh reaksinya yang sudah berhasil di tahap ini, berhasil di-upload file yang ingin kita breakdown. Oke, Bang Syukri sudah. Oke, ada yang raise hand, itu boleh open mic atau oh sudah. Oke, oke. Saya kira mau tanya, berarti sudah. Oke, oke, oke. Oke, bisa saya lanjut ini mungkin biar nggak lama-lama juga. Kita klik em, di yang sudah kita upload. Nah, kan sudah ada nih di sini, kita klik. Setelah itu si postingan atau eh, unggahan kita itu nanti otomatis di breakdown oleh em, Magic Layers-nya. Tanpa kita klik apapun itu, otomatis AI-nya langsung bekerja, dan kanvasnya juga, ukuran kanvasnya ini sudah menyesuaikan dari postingan atau unggahan yang kita unggah gitu, buat kita breakdown desainnya. Nah, setelah itu, nah di sini AI-nya sudah berjalan dan ini sudah ter-breakdown
Dari yang awalnya mungkin cuma satu, Beres. di sini sudah terdapat beberapa ini ya, beberapa layers atau lapisan gitu. Mungkin dari teman-teman bisa reaksi lagi, boleh raise hand ataupun jempol. Mungkin yang raise hand nanti buat yang belum berhasil gitu, buat ada yang ingin ditanyakan atau gimana. Ada, oke, sudah ada yang respon. Nah, good, good, sudah banyak. Berarti sudah oke ya sampai tahap ini. Atau ada yang mau raise hand buat menyampaikan kok nggak bisa atau gimana gitu. Atau mungkin dari teman-teman yang belum bisa sambil buka laptop gitu, it's okay. Karena kita kan nanti di benefitnya juga ada rekaman, juga ada eh, ringkasan gitu, ringkasan dari materi yang saya sampaikan mungkin bisa dipraktikkan di kesempatan yang lain gitu, yang memungkinkan. Oke, mungkin di sini saya lanjut untuk desainnya, untuk breakdown desainnya. Nah, di sini kan sudah nih, sudah em, terbreakdown atau terperinci dari beberapa lapisan. Nah, kurang lebih sama caranya seperti yang saya singgung di awal tadi. Kita klik di bagian apapun itu di dalam kanvasnya tentunya. Kita klik mau di font, mau di apapun itu. Setelah kita klik ke menu position, ke menu layers. Buat kita tahu yang paling bawah itu apa. Nah, di sini yang paling bawah ada background. Nah, kita atau hack dari saya yaitu ubah dari yang paling bawah biar nggak mengganggu tampilan yang di atasnya atau yang di bawah-bawahnya. Nah, di sini kita ubah backgroundnya bisa kita cari di sini background di menu elemen kita cari dengan keyword background poster atau background saja boleh. Nah, di sini kita bisa klik see all ini untuk referensi yang lebih luas gitu. Nah, di sini ada, nah sedikit mengenalkan juga di sini kan ada yang elemen nggak ada mahkotanya gitu. Ada juga yang mahkota. Nah, ini elemen untuk yang akses premium yang sudah kita dapat eh, bersama-sama tadi. Mungkin dari yang list gitu di grup untuk emailnya. Nah, ini yang ini itu bisa diakses secara free. Oke, kita mungkin pilih sesuai eh, kreativitas teman-teman ya, bebas. Di sini aku pilih yang ini aja, yang biru, nuansa biru muda ini. Mungkin aku pilih yang ini aja. Teman-teman silahkan berkreasi, boleh juga nggak sama seperti saya, malah saya anjurkan nggak sama sama kayak yang saya buat, biar nanti kreativitasnya muncul dari teman-teman juga. Nah, kita atur-atur ukurannya gitu, terus kita lanjut lagi ke possession. Kita klik dua kali di background yang sudah kita pilih, kita letakkan di atas dari yang background yang mau kita atau elemen yang mau kita ganti. Nah, ini tepat di atas dari background yang lama. Nah, step berikutnya kita tinggal hapus aja background yang lama karena sudah tertindih dari background yang baru kita pilih. Kita delete dulu. Nah, di sini sudah tergantikan backgroundnya. Nah, background sudah, mungkin bisa diatur-atur lagi warnanya di sini. Mungkin ingin yang lebih strong warnanya. Nah, seperti ini juga oke. Setelah itu, kita cek nih, apalagi yang paling bawah. Sama kurang lebih caranya ke possession, terus kita scroll paling bawah. Oh, ada elemen-elemen kayak dekorasi masjid gitu. Nah, kita tentunya di sini tinggal cari aja elemen yang serupa. Di sini kita cari dekorasi masjid. Nah, di sini kan kurang lebih ada yang sama nih kayak ini. Kan ini tadi yang paling bawah setelah background. Nah, kita bisa mungkin ini yang selaras gitu yang warnanya juga kurang lebih sama. Nah, kita bisa taruh kita balik dulu. Balik bisa rotasi atau bisa pakai flip ini kita pilih yang vertikal atau horizontal gitu buat ngebaliknya biar lebih mudah. Nah, kita tumpuk terlebih dahulu nih. Kita tumpuk terlebih dahulu buat menggantikannya. Di sini sudah kita tumpuk,
Terus mungkin di yang lama terlihat estetik karena blur gitu. Nah, kita nggak apa-apa, kita hapus dulu aja yang lama, kita gantikan dengan posisi yang baru, elemen yang baru. Nah, kita di sini mau blur gimana nih caranya mau bikin elemen ini jadi blur gitu. Kita bisa klik, kita bisa klik di elemennya, kita ke menu edit, kita ke see all yang ini. Bisa teman-teman lihat yang di sini see all. Kita klik see all. Nah, di sini ada opsi blur. Kita klik nih, opsi blur. Di sini ada pilihan brush atau goresan. Jadi kita blurnya itu menggores gitu. Atau kita bisa whole image atau keseluruhan image yang kita blur dengan kita atur intensitasnya. Di sini kita atur mungkin 60 atau 50 gitu juga bagus. Di sini kita 60. Oke, di sini kita ganti 60. Oke, kita tinggal close aja jika sudah kita rasa cukup. Nah, kita close. Nah, ini hasilnya. Yang awalnya nggak blur, mungkin yang awalnya apa itu namanya, nggak blur, nggak ada efek blur, bisa jadi, nah, seperti ini. Yang awalnya nggak blur seperti ini, bisa jadi blur. Mungkin terlihat lebih estetik dan nggak mengganggu visual hook utamanya, itu kubah masjid. Nah, kita di sini juga bisa eh, ke possession lagi, kita cari yang paling bawah lagi apa. Nah, ada elemen-elemen pelengkap seperti logo dan lain-lain. Kita mungkin bisa ganti logonya juga jadi logo teman-teman, baik itu individu ataupun organisasi juga boleh gitu. Misal aku contohkan di sini pakai logo Photoshop ini mungkin juga bisa. Nah, mungkin logo yang kita download kan masih ada backgroundnya nih, ada putih-putihnya ini kan masih ganggu. Nah, kita bisa klik aja background remover, itu otomatis nanti, nah, langsung terhapuskan dari backgroundnya. Kita tinggal atur aja ukurannya, kita kecilkan, kita paskan gitu. Atau kalau kita mau, eh, kita kan bingung nih, senternya di mana, di sini atau di sini. Nah, sebenarnya sudah ada markernya di Canva itu. Kalau kalau center itu nanti ada garis ungu itu yang menandai. Atau kita kalau eh, nggak mau lama gitu, nggak mau kayak ngatur-ngatur kayak gini, kita bisa misal kita atur di sini nih, kita mau center tepat di tengah, itu bisa ke possession seperti yang tadi, ke arrange. Nah, di sini ada align to page atau kita mau centerkan dari eh, ke atas atau vertikal dan horizontalnya. Di sini kita kalau ingin geser ke center di tengah secara nggak atas bawah gitu, kita bisa pilih yang sebelah kanan ini. Yang ini itu rata kiri, ini rata kanan, dan ini center atau balance di tengah. Nah, bisa juga seperti itu. Mungkin ini masih terkesan kebesaran. Nah, mungkin di tahap ini apakah sudah teman-teman bisa mengikuti atau ada yang tertinggal mungkin? Mungkin yang sudah bisa mengikuti boleh reaksi jempol atau reaksi apapun itu, dan mungkin yang tertinggal bisa raise hand gitu untuk menyampaikan di tahap apa yang masih bingung. Dan juga mungkin sambil menunggu reaksi dan raise hand dari teman-teman, bisa sambil di video-video juga dari teman-teman buat nanti di up di story, mungkin buat juga memeriahkan acara ini gitu. Kita explore juga ke dunia luar gitu, ke story bahwa kita ini sudah upgrade buat eh, secara desain gitu, kita belajar mengenai itu. Boleh nih teman-teman sambil Oke, di ada yang mau ditanyain teman-teman? Yang masih bingung, ini kita manfaatin nih ilmunya Bang Ja'far ini. boleh kita di sini nyantai teman-teman. Kita di sini belajar bareng, saya juga berproses masih belajar, dan ngomong Canva juga luas banget di Canva ini, jadi gak ada apa ya, kata untuk sudah
hatam gitu buat Canva itu nggak ada. Di sini kita belajar bareng-bareng, santai saja, nggak perlu yang seformal itu mungkin dari teman-teman masih malu, sudah santai aja kita di sini belajar bareng. Mungkin sambil menunggu dari reaksi dan raise hand teman-teman bisa, nah ini Ya, ada, Bang Sukri, silakan. Ini mau nanya, apa iya iya, namanya? Ini kan kalau kursornya lag kan repot juga kan bisa digeser. Ada cara lebih simpel nggak mungkin di fotonya atau di gambar ini ada yang dihapus lalu kita ganti elemen lain gitu. Itu bisa begitu nggak? boleh boleh. Izin menjawab ya. Em, Tadi untuk kursor yang lag itu, misal nih, eh, kita mau kan ini sudah center, terus kita misal mau geser tapi pinginnya itu center gitu, tetap jalurnya ini gitu, jalurnya di sini aja, mungkin aku tambahin penggaris gini. Nah, sorry sorry. Nah, aku mau jalurnya di sini aja nih, di yang aku ungu-ungu ini. Mungkin teman-teman bisa terlihat garis tipis ungu ini, atau gini aja ya biar enak. Nah, atas sama bawah. Nah, gini, kita kan mau geser ke sini dengan cara sesuai jalurnya seperti ini. Tapi misal kayak tadi, ada case kursornya yang lag atau apa gitu, jadi kayak turun-turun gitu, atau naik-naik. Nah, cara cepatnya atau cara yang lebih efektifnya itu, kalau kita di laptop gitu, kita bisa sambil tekan shift. Jadi kita sambil tekan shift, kita geser. Nah, ini lebih meminimalisir buat goyang-goyang. Nah, kita secara cepat ini kan masih sesuai jalurnya. Dan itu pun kalau, nah, kalaupun misal berbelok gitu atau naik atau turun, kita dengan mudah bisa mengembalikan ke jalurnya. Nah, dengan shift itu tadi, kita klik shift. Mungkin bisa dipraktekkan juga sama teman-teman. Boleh reaksinya tadi atau dari Bang Syukri apa sudah bisa dipraktekkan, bisa. Mengerti, dimengerti. Syukron, syukron. Siap, siap, siap. Jadi teman-teman mungkin ada lagi sebelum lanjut lebih. Misi Web, ini caranya tadi Ya, bikin garis itu gimana? oke. Eh, Pertanyaan bagus juga, mungkin saya lupa setting Canva saya ke menu awal gitu ya. Jadi di sini sudah ada, mungkin di tampilan teman-teman belum ada kursor, sorry, belum ada apa ini namanya, penggaris gitu. Nah, caranya itu kita ke file, ini kita klik file, ke menu setting, kita klik menu setting. Nah, di sini ada show rulers and guides atau eh, tunjuk atau menampilkan penggaris dan eh, guides gitu atau petanda. Nah, itu setelah kita klik, sorry, kita klik. Nah, di sini karena sudah saya aktifkan, saya klik lagi jadi nggak aktif. Atau mau aku aktifkan jadi gini kan. Sekarang kan nggak ada nih dari aku, tampilannya kayak awal lagi nih. Nah, kita tinggal ke file, ke settings, ke show rules and guide. Kita klik aja. Atau kalau mau shortcutnya bisa Shift sama R. Nah, Shift R ini shortcut buat nampilin kurs apa penggarisnya itu tadi. Nah, setelah penggaris ini muncul, kita tinggal, nah, ke penggaris nanti ada kursor kita itu berubah kayak panah atas bawah, kita klik 2 kali, kita tinggal turunkan seperti ini. Seperti itu. Apa mungkin sudah bisa berhasil dicoba gitu? Sudah. Masih Siap, Web. siap. Terima kasih kembali. Siap, siap. Mungkin dari teman-teman yang lain juga ada yang mau tanya-tanya atau mungkin tak Bisa lanjut dulu aja. dicontohin enggak itu masjidnya jadi masjidnya Imam Ali gitu. Boleh, bisa, bisa. Jadi Kita kubahnya Imam Ali itu kan kita sering banget tuh acara-acara wiladah, syahadah harus bikin ucapan. betul, betul. Nah, ini saya juga sudah contohkan. Bisa kayak yang cara yang sudah saya contohkan tadi ke Pinterest. Bisa itu ke Pinterest. Kita cari gambar referensinya di sini.
Kita cari kubah Masjid Imam Ali. Nah, di sini kan sudah muncul nih beberapa kubah-kubah yang mungkin selinier dengan yang ingin kita eh, sampaikan informasinya di desain tersebut. Jadi kayak seakan-akan desainnya itu ngomong gitu, kayak bisa ngomong. Nah, mungkin kita ambil contoh yang paling atas ini yang kiri. Nah, ini mungkin kita highlight dulu ya, postingannya bagus-bagus ini. Nah, di sini kita tinggal download image-nya. Nah, kalau di sini beda sama yang color palette tadi. Kenapa? Color palette kan bisa nih kita copy dengan cara klik kanan kita copy. Nah, karena ini kita mau jadikan objek utama gitu atau visual hook dari konten kita atau postingan kita. Jadi alangkah baiknya kita download saja biar lebih HD. Nah, di sini kita ke more action, kita pilih download image. Nah, download image sudah terdownload nih gambar kubahnya Kubah Imam Ali, Kubah Masjid Imam Ali. Terus kita masuk ke desain kita tadi. Nah, di sini kita mau ganti nih eh, kubah yang bawaan dari desainnya jadi Kubah Imam Ali. Nah, kita bisa upload dulu postingan, sorry, inspirasi kubah Masjid Imam Ali itu tadi. Bisa kita upload dulu di menu upload ini. Kita klik ke menu upload, upload file ini. Bisa kita klik juga. Lalu di sini ada, nah ini yang paling atas sendiri karena kan yang paling baru saya download gitu. Tinggal kita klik, kita open, tunggu prosesnya. Nah, ini sudah terupload di menu upload. Tinggal kita klik aja otomatis muncul di kanvas kita. Seperti ini. Nah, di kanvas kita sudah muncul nih. Tapi backgroundnya masih mengganggu. Nah, kita mungkin ingat tadi yang sudah saya contohkan, yang sudah saya praktekkan juga di background remover ini fungsinya untuk menghapus background. Kita bisa klik, prosesnya juga nggak lama, mungkin 3 sampai 4. Nah, ini juga sudah selesai. Di sini sudah eh, kehapus gitu backgroundnya. Kita tinggal mungkin tumpuk dari desain awalnya, terus kita ke posisi lagi, kita ke posisi ke layers, kita taruh di atas, tepat di atas yang ingin kita hapus. Nah, ini kan masjidnya nih, masjid bawaannya. Kita taruh di tepat di atasnya. Nah, untuk masjid yang awal kita bisa hapus di titik 3 terus delete. Nah, gini sudah tergantikan masjidnya. Terus mungkin font juga bisa teman-teman otak-atik gitu yang cocok yang mana. Atau mungkin bisa dilihat di referensinya ini kan juga banyak. Nah, banyak sekali font-font yang keren atau kalian kalau mau sekaligus dengan efek-efeknya gitu, kalian bisa ke menu teks. Di sini banyak sekali template font beserta efek-efeknya gitu yang bisa kita manfaatkan gitu. Nah, mungkin ini bisa nih yang biru. Kita klik, terus kita perkecil dan perlebar gitu. Di atas sini kita tumpuk dulu, nggak apa-apa. Mungkin kita yang atas dulu kita ubah menjadi milad tuh, imam. Nah, terus eh, yang bawah kita masukkan nama imamnya, misal gini, nama imam. Nah, gini kan juga bisa. Nanti kita perbesar dan perkecil aja di sini. Nah, gini kan masih terlihat tumpuk menumpuk nih. Nah, kita balik lagi ke menu posisi. Sorry, ke menu posisi yang ada di sini. Kita ke lapisan, terus kita mana teks yang terbaru. Nah, di atas sendiri ini, kita ubah jadi di atasnya yang Hari Raya Idul Fitri ini. Tinggal kita hapus aja yang Idul Fitri dan Hari Raya. Tinggal kita mungkin kita cocokkan lagi, kita paskan lagi. Di sini kita atur besar kecilnya. Ini di atasnya sini. Nah,
Kita bisa atur-atur gini aja. Sudah jadi ini, sudah bisa berganti teksnya. Di sini bisa juga kita ungroup buat kita breakdown di dalamnya, bisa kita ubah-ubah buat di sini mungkin kurang lurus atau gimana juga kita bisa ubah seperti ini. Milad imam. Tahu mungkin kalau kita belum merasa puas, kita bisa juga ubah efeknya di menu efek ini. Kita bisa tambahin outline gitu biar lebih menyala atau lebih hidup teksnya. Outline-nya mungkin kita warnanya yang lebih strong, mungkin gold gitu sesuai sama eh, desain kita gitu atau sesuai kreasi teman-teman. Boleh biru, boleh putih. Nah, putih ini mungkin terlihat menyala gitu buat fontnya. Itu juga buat yang bawah kita kasih outline juga, efek outline kita ubah warnanya jadi putih. Nah, Milad Imam Ali. Ini mungkin nggak begitu terlihat, bisa kita kasih efek, kita kasih outline juga bisa. Mungkin warna hitam biar lebih terlihat. Nah, selamat memperingati Milad Imam. Nama imamnya bisa teman-teman masukkan sesuai kreativitas teman-teman atau sesuai kebutuhan dari teman-teman. Di sini bisa kita ganti-ganti juga, kami segenap keluarga, mungkin organisasi kalian mengucapkan kurang lebih yang sudah kita buat seperti itu. Dari teman-teman mungkin sampai sini sudah ada yang bisa mengikuti gitu, nggak ada yang tertinggal gitu. Ya teman-teman bisa reaksinya, boleh nih teman-teman reaksinya. Mantap, mantap. Dan em, sudah saya singgung juga di awal, Canva juga include fitur-fitur AI yang membantu gitu. Nah, kita bisa ganti nih, misal kubahnya mau kita ganti jadi kubah masjidnya Rasulullah gitu. Kita bisa di menu Canva AI ini juga bisa atau di kita klik elemennya, elemen yang ingin kita ganti, terus kita nih ask Canva atau kita tanya ke Canva, kita klik, kita minta, kita tinggal input prompt aja. Mungkin sampai sini boleh reaksi dari teman-teman yang sudah berhasil masuk atau yang sambil menyimak di Canva AI atau yang sudah bisa masuk ke Canva AI ini, tanya ke AI, bisa eh, reaksi jempolnya juga boleh sambil menunggu saya prompting. Nah, babi. Nah, sorry. Nah, di sini sudah saya prompting, ubah masjidnya jadi Masjid Nabawi berwarna hijau. Ini kita tinggal eh, kirimkan promptnya. Di sini AI-nya yang bekerja. Ini masih proses generate gambarnya. Boleh nih teman-teman reaksi-reaksinya sambil menunggu. Nah, di sini langsung otomatis diubah sama eh, Canva AI. Di sini masjid yang awalnya tadi Masjid Imam Ali sekarang diubah menjadi Masjid Nabawi. Karena prompt saya kan di sini ubah masjidnya menjadi Masjid Nabawi berwarna hijau. Nah, kalau teman-teman cuma mau gambarnya aja, boleh prompt buatkan gambar masjid atau referensi foto masjid untuk kubahnya. Ini kurang lebih sesuai kreativitas teman-teman. Di sini sudah terganti buat kubahnya. Boleh nih teman-teman reaksinya yang mungkin masih menyimak atau sambil learning by doing nih. Boleh reaksinya, reaksi jempol atau apapun itu. Nah, good, good. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dari teman-teman seputar Magic Layers ini tadi.
Oke, jadi materi kita hari ini memang kita fokusnya di Magic Layer karena kita Betul, berharap bisa langsung edit, gak pakai panjang-panjang, langsung betul, ada betul, inspirasinya, tinggal kita ganti layer-layernya aja. betul, Jadi betul. yang punya pertanyaan boleh, gimana ini Seputar caranya Magic gini, Layers. Ya, caranya gini, silahkan. Yang punya boleh. pertanyaan silahkan. Disclaimer juga saya nggak sejago itu sebenarnya. Mungkin ada pertanyaan yang dari saya belum bisa jawab, nanti boleh lanjut via WhatsApp di grup tuh juga boleh, biar grupnya juga hidup gitu, nggak diem, nggak, maksudnya nggak sepi terus gitu. Boleh nih teman-teman raise hand yang mau tanya. Nah, Bang Syukri sudah raise hand, boleh Ya, Beb, tanya. ini kan terkait tadi yang terakhir tuh AI Canva kan kayaknya menarik banget gitu kan. Betul. Itu bisa kita suruh full semuanya gak gitu? Kayak maunya begini segala macam, ketikannya begini, gambarnya begini, elemennya begini, itu bisa kita suruh full deh. Beb. Apa hanya Bisa. beberapa bagian aja yang bisa kita suruh-suruh nih AI ini nih? Oke, betul. Bisa banget. Bisa banget, AI-nya yang menyarankan kita fontnya diganti yang ini atau ganti yang lebih estetik. Cuma eh, plusnya, nilai plusnya memang cepat, simple. Kita bisa tanya apapun itu, nggak perlu malu tentunya kan. Kan sama AI nggak ada hati nurani gitu. Kita mau tanya apapun, mungkin kita masih merasa desain kita kok kurang ya. Kita tanya nih, kurangnya di mana atau apa gitu. Bisa. Cuma minusnya, em, kan ini juga AI gitu, artificial intelligence. Jadi eh, jawabannya juga nggak menentu, nggak spesifik, dan mungkin spesifik masih oke, cuma nggak sesuai gitu. Ada juga kan namanya sistem gitu, ada trial and errornya. Jadi minusnya di situ sih, minusnya kadang kurang nangkep dari eh, apa yang kita maksud dari prompt kita gitu. Saran dari saya mungkin bisa pakai AI yang lain buat promptnya. Misal nih, kita screenshot poster ini kurang apa, itu kita upload di Gemini atau GPT gitu, kita minta eh, buatkan prompt untuk perbaikan poster ini. Nah, itu nanti dikasih promptnya, bisa kita salin, kita taruh ke Canva AI. Mungkin itu sih cara dari saya. Bisa dicontohin, Beb, untuk AI-nya. Boleh, boleh, boleh. Atau kalau saya contohkan dulu ya dari Canva AI-nya ini. Kita klik. Nah, dari desain posterku, saran tone dan color palette yang eh, cocok dan enak dilihat apa aja. Nah, ini juga bisa berupa prompt gini aja, atau bisa ke GPT atau Gemini. Atau sekarang Google kan sudah ada tuh eh, buat promptnya tuh. Misal buatkan prompt untuk perbaikan perbaikan desain poster dari mulai color palette sampai em, layout layout atau tata letaknya. Nah, kan ini ada AI mode nih, aja di Google juga bisa. Nah, di sini langsung muncul nih sumber-sumber yang eh, buat dasar dari AI-nya berpikir. Nah, ini sudah ada nih, bertindaklah sebagai senior graphic designer. Nah, ini mungkin kita bisa tinggal copy gitu, masuk ke tadi. Nah, dari sini mungkin dari Canva AI-nya juga sudah ngasih rekomendasi gitu untuk font, untuk color palette mungkin lebih hangat. Nah, ini. Atau bisa kayak tadi, kita klik yang mana yang ingin kita. Nah, jadi kita klik elemen atau fontnya itu seperti kita kayak reply gitu di percakapan AI-nya. Jadi bisa kayak tadi kan contohnya dari Kuba yang
emas tadi, kubah Imam Ali jadi kubah Rasulullah kan, ini kerja dari AI kan. Nah, di situ kan kita kayak ngomong gitu dari AI-nya, minta kita reply dulu, kita klik, ubah masjidnya menjadi masjid apa, nuansa warna apa, gitu juga bisa. Atau kita klik search, sorry, di chatnya ini kita paste dari yang AI tadi, sarankan promptnya, nah kita bisa, mungkin ini cara yang lebih efektif gitu, karena kan prompt AI sudah apa ya, sangat detail gitu. Nah, ini mungkin saya kurang teliti juga buat isi dari promptnya, nanti mungkin dari teman-teman bisa diteliti lagi promptnya apakah sudah sesuai apa belum gitu. Nah, ini kan ada color palette, batasi 3 warna utama. Nah, ini juga dikasih saran-saran color palette-nya. Nah, Nah, ini kalau mau kayak bisa nggak ya langsung saran-saran ini dijalankan di bisa, server? betul bisa dari kita reply itu tadi yang saya contohkan, misal ini kita tanya lagi nih untuk background apakah ada saran warnanya. Nah, gitu. Setelah kita dapat saran dari Canva AI-nya, nah, dia ngasih yang soft-soft kayak putih dan lain-lain. Tahu kita klik backgroundnya itu tadi. Nah, ini kan background nih yang kita klik. Kita klik backgroundnya, terus kan ini otomatis kayak nge-reply dari yang elemen atau background yang kita klik. Nah, di sini kan bisa ubah warna dari back, sorry, background tersebut menjadi lebih strong gitu atau kuat. Nah, ini bisa kita kirim aja nih. Nanti Canva AI-nya yang bekerja. Tapi ya balik lagi ini sistem. Kadang berhasil, kadang error gitu. Punya sistem. Dia masih berpikir ini, masih bekerja untuk mengubah backgroundnya itu tadi. Mungkin di sini eh, bisa sambil menunggu dari eh, hasil kerja dari Canva-nya, AI Canva, nunggu dari hasil editing AI Canva-nya bisa. Nah, ini dikasih saran, nah, warnanya sudah menjadi strong. Otomatis keubah nih, karena kita maunya atau kita promptnya itu prompting dari kita itu ubah warna dari background gitu. Dan kita reply juga. Boleh yang kayak tadi ini juga oke, walaupun buat background kayak sedikit saja gini udah oke, atau mau kita perluas lagi dengan cara kayak tadi ke possession, setelah ke possession ke layers, ke bawah sendiri background. Nah, kan bisa nih atur besar kecilnya, kita atur lagi. Atau gini juga oke. Gimana Pak, sudah tersampaikan Bang Hussein? Ya, tadi yang nanya Bang Sukri. Oh iya, gimana Bang Supri? Sudah tersampaikan apa belum? Sudah, Atau ya, aman-aman, syukron. siap-siap, makasih kembali. Mungkin saya rasa dari saya mungkin itu ya, untuk breakdown desainnya ini. Mungkin sisanya teman-teman silakan berkreativitas sendiri, karena tentunya nggak bisa dari saya membatasi kreativitas teman-teman buat nanti warnanya harus ini, fontnya harus ini, enggak, karena di sini kita juga nyantai sharing, belajar bareng gitu. Saya hanya bisa menyampaikan apa yang sudah saya dapat sebelumnya gitu. Tinggal teman-teman di sini mengaplikasikannya baik secara individu jualan ataupun organisasi sebagai pemegang akun media sosial Pandu. Oke, Ya, mungkin di sini saya balik lagi ke PPT di akhir slide. Nah, ada sesi tanya jawab nih. Mungkin dari teman-teman yang masih ada yang mau ditanyakan, masih ada yang mau disanggah gitu dari apa yang sudah saya sampaikan. ini ada Boleh. pertanyaan dari Kak Zainab.
Betul, boleh, boleh. Mau tanya tadi cara ubah intensitas di sebelah mana ya? Terima kasih. Oke, em, intensitas blur maksudnya. Intensitas yang apa Kak Zainab? Blur Yang intensitas atau blur atau transparansi atau tak contohkan aja wis ya. ya. Jadi intensitas itu bisa transparansi, bisa blur, bisa apapun itu. Mungkin kalau transparansi kita bisa bikin nih logo Photoshop ini bisa kita bikin transparan itu ke kita klik dulu elemennya, kita klik elemennya yang ingin kita transparankan, terus di kanan agak kanan dari tengah ini di atas ini ada fitur transparansi. Nah, kita klik aja. Ini kita bisa atur intensitas dari transparansinya. Nah, tinggal geser-geser aja ini. Dan untuk yang blur ini, mungkin yang dimaksud yang blur ini tadi ya. Nah, ini bisa kita klik elemen yang ingin kita blur. Atau mungkin saya contohkan aja yang logo ini tadi lah. Yang ini. Kita mau atur nih eh, blurnya. Nah, kita bisa ke edit. Bisa ke edit. Lalu kita bisa ke see all. Di tools ini ada menu see all. Mungkin dari Kak Zainab, apa sudah ketemu eh, menu see all ini? Boleh reaksi atau chat gitu, gak apa-apa. Dari Kak Zainab, apa udah ada respon, Bang Husin? Ya, udah. Oke. Oke, kita klik see all. Nah, kita klik yang blur, karena tujuan kita mau atur intensitas yang blur. Kita klik nih yang blur. Nah, ada dua opsi. Ada brush atau kayak goresan gini. Kita mau blur yang P-nya aja, misal. Kita bisa pakai brush, kita blur gini, pakai yang brush. Nah, otomatis kayak udah ke blur gitu. Nah, atau ntar kita balikkan. Nah, atau whole image atau keseluruhan image. Nah, ini yang buat ngatur intensitasnya. Kita di menu blur itu tadi kita pilih yang whole image atau keseluruhan dari gambar, kita atur intensitasnya. Kita tinggal geser-geser aja. Nah, bagaimana buat Kak Zainab, apa sudah bisa? Terima kasih banyak. Oke. Oke, terima kasih Itu kembali. tadi di tools ya, Beb. Kok di tools sana nggak ada ya? Di edit, Oh, di edit. Sorry, sorry, sorry. terus di see all. Oke. Edit. Terus Oke. See all ketemu. ya. Ya, ketemu, ketemu, ketemu. Ya, siap. Mungkin dari teman-teman lagi ada yang mau tanya, kita di sini sharing-sharing bareng. Oke. Oke, apapun tentang Canva boleh ditanyain ya. Ya, betul. Atau mungkin kalau dari teman-teman kayak sudah mungkin sudah terlalu lama atau apa juga boleh bisa disampaikan, nanti kita lanjut di grup Ya, WhatsApp ini kan juga. materi udah selesai. Cuman Betul, materi sudah selesai. materi udah selesai. Mungkin yang siap share screen untuk dari yang tadi kita breakdown dan sudah dicoret-coret boleh. Betul, Silahkan betul, untuk betul. share screen. Ada yang siap untuk share screen dari hasil coret-coretannya barusan? Mungkin izin sebentar dari anak, izin buat stop share ya biar enak dari teman-teman. Nah, ini kan bisa lebih enak dari teman-teman share screen-nya. Boleh teman-teman yang udah nyoba, yang udah berkreativitas, boleh spill-spill hasilnya. Spill-spill hasil dari kreativitasnya juga boleh. Istirahat. Ya, ada Mungkin yang dari siap untuk share screen. Mungkin adik dari tadi yang cukup aktif ada Bang Sukri, ada Kak Zainab, itu. ada Kak Romi, ada Kak Muhsin. Mungkin ada yang siap untuk share screen dari yang tadi sudah disampaikan. Masih Silakan. finishing. Kenapa? Oh, Oh beda iya ini Bang, ya. iya beda device. Beda device. Enggak. Boleh. Nggak masalah, nggak masalah.
bisa di-share di grup aja, nanti kita lihat Oke, bareng-bareng. kalau memang belum ada yang bisa share screen, kita mungkin kita akhiri aja. Nanti kita harapkan dari yang hadir semua kirim hasil breakdownnya dari file yang kita kasih itu di grup ya. Betul, Sebagai wujud kita paham apa yang sudah betul, disampaikan dari pelatihan ini. Nanti selanjutnya kita masih punya waktu untuk tanya-tanya di grup betul, betul. WA. Di grup WA itu kita bisa tanya-tanya, kalau ada kendala langsung bisa ditanyakan dan nanti insya Allah bakal dijawab oleh pemateri. Ya, atau nggak wajib buat materi aja, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah tahu caranya kalau gini itu gimana, boleh juga tuh nggak ada batasan, nggak harus hanya pemateri gitu. Bisa dari teman-teman sendiri yang bantu jawab juga sangat dianjurkan juga. Oke. Sama ini mungkin izin mengingatkan lagi buat teman-teman yang belum screenshot eh, apa itu namanya Canva Pro-nya, karena itu berhubungan sama garansi gitu. Jadi kalau ada apa-apa, ada bukti nih kita sudah. Ya. Dan yang Heeh. tidak screenshot nanti bisa dikeluarkan dari Canva Iya Pro. betul betul Jadi kalau betul nggak betul. ada buktinya, nggak dikirim buktinya, nanti bisa dihapus dari member Canva Pro. Ya, Oke, Beb, mungkin karena bisa saya kasih closing statementnya, Beb. oke. Terima kasih sebelumnya kesempatannya. Mungkin dari saya closing statement. em, Fokus. Yang pertama kita fokus di sini. Kita di sini sama-sama belajar. Kita di sini sama-sama em, berkembang gitu. Jadi nggak ada batasan untuk kata belajar. Dan mungkin kesempatan-kesempatan seperti ini bisa dimaksimalkan betul-betul buat teman-teman karena tentunya ini mendukung dari diri kita sendiri, media sosial kita sendiri, baik individu ataupun kelompok seperti halnya organisasi. Dan mungkin izin share screen buat kata-kata yang bisa menjadi motivasi, mungkin izin share screen di Instagram saya sendiri, di profile Instagram saya. Mungkin buat teman-teman nih yang masih ragu atau masih mau memulai buat ngonten, buat bangun personal branding, bangun em, citra diri atau value diri gitu. Mungkin di sini masih ngelag ya, atau saya bacakan aja. Saya bacakan buat em, quotes, sedikit quotes gitu ya, atau sedikit kata-kata buat teman-teman biar lebih semangat. Di sini kata-katanya yaitu normalisasikan berbagai eh, keahlian kita atau berbagai value kita buat kita berbagi, bisa dalam bentuk proses, bisa dalam bentuk karya di media sosial. Karena apa? Ini bukan soal pamer atau kita ingin dikenal orang lain gitu. Enggak. Ini bukan soal pamer, tapi cara kita membuka pintu peluang dan rezeki gitu yang enggak disangka-sangka. Karena kita enggak tahu peluang dan kesempatan itu datang dari mana dan kapan saja. Mungkin closing statement dari saya itu sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya juga, dan terima kasih berkali-kali saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Pandu Ahlul Bait yang sudah em, mempercayai dan memberikan kesempatan buat saya jadi pemateri atau mungkin bisa dibilang speaker speaker di acara ini. Dan terima kasih teman-teman, antusias sekali, Masya Allah. Mungkin bisa dipertahankan dan bisa ditingkatkan lagi. Dari saya mungkin cukup itu saja. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembalikan ke Bang Hussein. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bang Ja'far Sodik sudah memberikan banyak ilmunya pada hari ini. Dan kalau boleh cerita sedikit, saya ketemu Bang Ja'far ini juga dari media sosial. Sebelumnya saya nggak kenal. Kebetulan waktu itu cari pemateri untuk Canva,
Gak taunya ketemu Bang Ja'far Codek ini dan ternyata dia stay di Malang, sebetulan satu kota sama saya. Jadi benar closing statementnya tadi sangat betul banget bahwa rezeki atau apapun peluang itu bisa datang dari kita upload di media sosial kita. Oke, sekali lagi terima kasih buat pemateri dan terima kasih buat para peserta. Kita berharap semoga Canva Pro yang sudah dibelikan itu bisa bermanfaat dan semoga ilmu yang sudah diberikan oleh Bang Ja'far tadi bisa manfaat untuk kita dan bikin kita lebih semangat untuk posting, untuk edit, untuk keperluan pribadi maupun keperluan organisasi. Nah, di acara terakhir kita akan ambil sesi dokumentasi, diharapkan seluruh peserta untuk menghidupkan kamera. Oke. Hmm, ini kok pemateri nado yang paling gede nih, gimana caranya? Bentar ya, teman-teman. Kalau nggak salah di view di pojok kanan itu ada Oke, opsi oh view. speaker. Oke, multi Oh, pembicara. Ya, eh, oke, kita akan ambil screenshot. Senyum ya, teman-teman ya. Sekali lagi. Naam, syukron. Sekali lagi ya, baru ada yang hidup. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa lanjut di grup. Insya Allah dalam sebulan, 2 bulan ke depan grup itu masih aktif. Jadi pertanyaan-pertanyaan bisa lanjut di grup. Dan semoga nantinya kita bisa melanjutkan. Jika banyak yang berminat, kita akan lanjut ke mode lebih advance lagi untuk pelatihan di Canva. Terima kasih untuk seluruh perwakilan Pimwil dan Pimcap dan seluruh pengurus Pandu Ahlul Bait. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Nabi wa ali salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa Allahumma ali sholli Muhammad ala wa ajil farajah. Buat. Syukran semua. Terima kasih, terima kasih.